Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan selamat datang di seminar Ask Me About Your Talent DNA. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Ika yang akan mendampingi Bapak Ibu selama seminar ini berlangsung ya. Baik, sebelumnya boleh diinformasikan apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Bisa ketik di kolom chat ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Baik, telah hadir di sini juga sahabat kita dari berbagai daerah di Indonesia dan mungkin dari luar negeri nih. Untuk itu, mohon Bapak Ibu bisa diketikkan di kolom chat kota di mana Bapak Ibu tinggal saat ini. Baik, Pak Bagus dari Jakarta. Wah, udah ada dari Malaysia ya, ada yang dari Bali juga. Dari Bogor. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pagi ini. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim dan bagi Bapak Ibu yang beragama lainnya mohon disesuaikan ya. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai izin saya jelaskan sedikit nih mengenai seminar Ask Me About Your Talent DNA ya. Jadi Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi mulai pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat. Untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your like and sign. Bapak Ibu, saya ingin tahu juga nih siapa di antara Bapak Ibu yang telah memiliki hasil talent DNA-nya. Jika Bapak Ibu yang sudah memiliki 45 report full talent DNA, boleh ketikkan 45 di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang baru memiliki 10 report talent DNA, bisa diketik 10 di kolom chatnya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA-nya, bisa ketik 0 di kolom chat juga. Buka itu udah 45 ya. Ini udah banyak. Baik, kami ingin tahu juga nih Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar Ask Me About Your Talent DNA, boleh ketikkan saya di kolom chat. Baik, dan saya ingin menginformasikan juga nih Bapak Ibu bahwa di akhir acara kita akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan 3 free live tools talent DNA. Maka dari itu Bapak Ibu diharapkan mengikuti acara ini hingga akhir acara ya, sampai 6.30. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA pagi ini bersama Coach Dudi sebagai talent DNA Coach pagi ini. Assalamualaikum Coach Dudi. Waalaikumsalam Mbak Ika. Apa kabar Coach? Alhamdulillah Mbak Ika. Sehat juga ya? Sehat ya. Baik Coach Dudi. Di sini mungkin nih Coach Dudi ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA. Mungkin bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya nih Coach. Jadi sebelum memulai acara pagi ini dan sesi selanjutnya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Coach. Boleh.
tentang talent DNA ini gitu. Mungkin Coach Rudy ini mau menyapa peserta dahulu, Coach? Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Baik, Coach Rudy, terima kasih. Baik, Coach Rudy, pertanyaan yang saya ingin ajukan yang pertama, Coach, boleh dijelaskan nih talent DNA itu apa sih? Baik. Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan talent DNA agar kita paham seluruhnya, saya ingin menceritakan sebuah metafor dulu yang lebih awal supaya kita lebih mudah memahami. Di Indonesia itu ada 4 Rudi. Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadisuwarno, dan Rudi Hairudi. Masing-masing memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda. Begitu ya. Rudi Habibie adalah seorang yang cerdas, bisa membuat pesawat terbang. Rudi Hartono juara dalam main bulu tangkis. Kalau Rudi Hadisuwarno, hairstyling. Rudi Hairudin tampil dalam kuliner, membuat masakan yang lezat. Namun bayangkan Bapak Ibu apabila Rudi Habibie harus menata rambut, Rudi Hairudin bermain bulu tangkis, atau Rudi Hartono lah diminta masak, atau Rudi Hadisuwarno ditugaskan membuat pesawat terbang. Tentu saja mereka kan sulit untuk berprestasi, bahkan bisa jadi stres. Oleh karena itu, talent DNA adalah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan, pola perilaku alami, dan spontan. Termasuk apa yang kita rasakan, kita pikirkan, kita lakukan, sehingga mempengaruhi cara kita merespon situasi untuk mengambil keputusan. Begitu, baik. Dudi, terima kasih. Selanjutnya, Coach, lalu bagaimana latar belakang talent DNA ini dirumuskan? Baik. Bapak Ibu, talent DNA ini awal dirumuskan berdasarkan konsep dari Dr. Argina Agustian, guru yang kami cintai. Dalam buku beliau, bukunya ISQ Jadi Satu pada tahun 2000. Beliau menjelaskan mengenai anggukan universal yang mengungkap algoritma dari human technology. Kemudian beliau menjelaskan barometer suara hati sebagai metode untuk menemukan algoritma dalam hati setiap manusia. Konsep tersebut kemudian dikembangkan di buku ISQ Jilid kedua atau bukunya ISQ Power di tahun 2003, selang 3 tahun kemudian. Ini sebuah spiritual DNA yang mempengaruhi bagaimana manusia merespon sebuah situasi, keadaan, dan kemudian mengambil keputusan. Setelah 23 tahun perjalanan, pengamatan yang sangat sesama, konsep tersebut kemudian berevolusi dan diformulasikan secara ilmiah dalam bentuk talent DNA yang mengungkap algoritma the human technology ke dalam 45 talenta sehingga setiap orang menemukan keunikan di dalam diri. Gitu, baik. Baik, terima kasih Coach Rudy. Kemudian yang ketiga nih, apa saja sih manfaat dari talent DNA ini mungkin bagi individu, keluarga maupun korporasi nih, Coach? Baik. Bapak Ibu, talent DNA ini sangat bermanfaat tentu bagi individu, bagi keluarga, dan juga organisasi. Bapak Ibu hadir juga sebagai individu atau hadir juga bagian dari keluarga dan organisasi. Bagi individu, talenta ini dapat memberikan self-awareness, kesadaran akan dirinya, mengenai apa yang menjadi kekuatan serta keunikan di dalam diri. Selain itu juga talent DNA mampu menjadi referensi dalam menentukan bidang studi serta karir. Dengan demikian, maka setiap orang bisa lebih bahagia dan sukses. Khusus bagi anak remaja, kami menyiapkan talent DNA karir, yaitu analisa tambahan dari full 45 report mengenai profesi ataupun pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Bagi Bapak Ibu yang datang sebagai keluarga, talent DNA dapat membantu memayu pasangan, istri dengan suami, dan sebaliknya ke orang tua, anak maupun kakak dan adik. Sehingga hubungan semakin harmonis dan tentu minim konflik. Keluarga yang sudah menggunakan talent DNA akan semakin harmonis dan hangat di dalam hubungan. Nah, bagi organisasi Bapak Ibu yang hadir di organisasi corporate, talent DNA dapat menjadi acuan program pengembangan yang diperlukan untuk membantu para pimpinan untuk mengolah timnya serta meningkatkan kualitas kolaborasi antar anggota tim.
Oleh karena itu, organisasi yang menggunakan talent DNA bisa lebih produktif dan berkinerja tinggi. Begitu, Mbak Ika. Terima kasih Coach Dudi. Dan yang terakhir nih Coach, kenapa sih dinamakan DNA? Panjangan dari DNA itu apa sih Coach? Baik, Bapak Ibu, DNA merupakan akronim dari drive, kemudian network, dan action, yaitu tipe 3 pengelompokan talenta. Tipe drive di warna biru, ada warna biru, menjelaskan apa yang mendorong seseorang untuk maju. Kalau tipe yang warna kuning itu menjelaskan bagaimana seseorang membangun hubungan. Tipe action di warna merah menjelaskan bagaimana seseorang mengambil aksi dan berpikir. Begitu, baik. Terima kasih Coach atas penjelasannya. Dengan insya Allah dengan mendengar penjelasan tadi mengenai talent DNA akan lebih bermanfaat untuk sesi kita pagi ini ya Coach. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut tentang talent DNA ini atau algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikan bersama Coach Dudi dan bintang tamu yang sudah hadir nih. Bintang tamu pagi ini spesial dari Malaysia, yaitu Kak Ruzaika atau biasa disebut dipanggil Kak Zaika ya. Assalamualaikum Kak Ruzaika. Waalaikumsalam. Hai Kak. Alhamdulillah. Hai Coach Dudi. Morning. Baik, Kak Ruzaika adalah sebagai Corporate Divisi Manager di SQ Malaysia ya. Ya. Baik, dan sudah 14 tahun ya Kak Ruzaika ya. Ya, more than 1 decade. 14 tahun. Baik, selamat datang Kak Zaika dan sudah siap untuk berbagi di cerita pada pagi ini ya tentang talent DNA ya. Ya, insya Allah. Baik, izin saya bacakan terlebih dahulu nih 10 top talent dan 5 bottom talent dari Kak Ruzaika ya. Boleh bantu share Coach Dudi. Baik, untuk 10 talentanya yaitu ada self-confidence, structure, focus, courageous, initiator, intuitive, accountable, optimizer, signifikan, dan kompetitif. Kemudian di 5 bottom talent-nya ada visionary, personalizer, inovatif, dan affectionate ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual talent DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA baik 10 maupun 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak atau Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini. Baik, dan izin reminder kembali Bapak Ibu, silakan ikuti program acara ini sampai akhir, karena di akhir acara kita akan pilih 1 orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway berupa 3 free live tools talent DNA. Baik, silakan Coach Dudi sesi pagi ini. Baik, terima kasih Mbak Ika. Dengan 10 talent dan juga 5 bottom talent, Kak Zaika ini mengambil sosok yang merepresentasikan Kak Zaika dari filmnya The X-Men. The X-Men ini The First X-Men. Tentu Bapak Ibu sangat suka dan pernah menonton. Salah satu aktornya adalah Logan atau The Wolverine, gitu ya, yang pakai pedang begitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa ya yang Bapak Ibu ada di dalam benak Bapak Ibu ketika melihat tokoh ini? Gitu. Bantu dong komen Bapak Ibu di chat ya. What do you have in mind ketika Bapak Ibu melihat tokoh ini? Sosoknya sih seperti apa? Gitu. Kita nanti coba akan tanyakan kepada narasumber kita, kepada gestar kita ya. Berani, suka kerja keras nih. Bapak Ibu monggo silakan di komen apa yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu pikirkan terkait tokoh kita. Logan the Wolverine ini. Bapak Ibu, saya juga akan nanti tanya ke gestar kita ya. Gestar kita sudah hadir. Hai Kak Zaika. Hai Coach Dudi. Kak Dudi.
Lama tak jumpa. Ya, lama sangat tak jumpa. Apa khabar, Iya, iya. Yun? Alhamdulillah. Boleh sapa Kak dan memperkenalkan diri kepada para audiens, silakan. Bagaimana, Kak? Maaf. Boleh memperkenalkan diri dulu Kak. Okey, baik-baik. Okey, Assalamualaikum kepada semua. Nama saya Ruzaika. Boleh panggil saya Zaika. Sekarang ini saya di Malaysia bersama dengan ESQ Leadership Center ESQ Group dan juga membawa umbrella ACT Consulting. Dan saya sudah di ESQ Group for 14 years, 14 tahun. Okay, sebagai tim corporate division, fokus frontliners dalam bidang training for corporate. So, thank you so much kepada tim yang menjemput saya pada hari ini. InsyaAllah semoga saya dapat berkongsi dan mendapat sesuatu yang bermanfaat untuk saya ke depan, insyaAllah. Oke, thank you Kak Zaika. Kak Zaika di chat ada yang menyampaikan, pertama Kak Zaika ini kalau lihat Logan, The Wolverine, suka kerja nih. Dari yang lain berani orangnya, kemudian fokus, high energy, kemudian serius dan tentu harus bersungguh-sungguh. Kak Zaika, pertanyaan paling awal kepada Kak Zaika, kan sudah 14 tahun bergabung dengan ESQ. Boleh dong berbagi cerita bagaimana kisah awal Kak Zaika kemudian bergabung dengan ESQ Malaysia. Okey, saya sebelum join ESQ Malaysia tu saya dalam sektor perbankan, from banking. So saya lama di Public Bank dan di CIMB. CIMB Bank itu exactly before saya join ESQ Malaysia. So the reason saya join ESQ, perhaps saya ingin tukar profession selepas saya serve profession dalam investment line. Saya rasa passion saya lebih kepada otak kanan ni, Kang. When it comes to like training, itu kan arts. So mula-mulanya try out sudah 14 tahun ya, Kang. Mulanya try out aja ya. Ya, just test market gitu kan, to see how it goes. Ya, tahu-tahu sudah 14 tahun, Kang. Saya masih ingat tuh waktu awal-awal Kak Zaika bergabung kan, kita sempat join di situ beberapa kali kan waktu itu ya Kak ya. Ya benar. Ini test the water tapi lama-lama jatuh cinta ya Kak. Tahu-tahunya fokus ya. Oke. Kak Zaika ini kan sudah 14 tahun ya, dan kemudian sekarang adalah Corporate Division Manager. Nah, hal-hal apa yang Kak Zaika kerjakan, yang Kak Zaika itu selama 14 tahun ini enjoy and easy to do things, dan especially tentu adalah managing your own team. Gitu. Team lah. Okay, personally bagi saya tu Kang, dalam semua proses sales atau as a frontliners, yang extra enjoy itu adalah penetration, right? First penetration, getting ataupun meletak our company in the map of our client. It's not easy actually, fundamentalnya. Okay, to get people to know us, to explain about our solution. So penetration itu antara proses sales yang saya extra enjoy. Okay, alright. And then true enough ya, zaman berubah. Jadi sales fundamentalnya adalah to get people to know us. So that is part of extra things yang saya enjoy most lah. Penetration itu seperti apa yang Kak Zaika biasa lakukan? How to penetrate your client? Ya, penetration tu back to basic ya, fundamentalnya back to basic adalah how we approach the client. Very simple approach like by calls, by visit, by emailing them. Dan yang saya paling passion itu jika mampu berjumpa ataupun bercakap dengan client at the first stage of it. That is something yang extra excited, extra challenge, but bagi saya very excited to it. Very excited ya. Bapak Ibu, Kak Zaika ini di awal kan dia test the water. Dia mau tukar profesi gitu kan dari bankers ya Kak ya. Yes. Kemudian karena Kak Zaika memahami otak kanan, dia mostly bekerja dengan otak kanan, kemudian dia bergabung dengan ESQ.
Kemudian Kak Zaika suka dengan penetration karena di situ ada approach, kemudian to make the people know about ESQ, gitu ya. Dan ini berjumpa dengan klien. Kalau kita lihat di dalam talent Kak Zaika, tolong dibantu juga nih Bapak dan Ibu yang hadir, kira-kira talent mana yang merepresentasikan ya, perilaku Kak Zaika ini. Kalau saya melihat sih ada kompetitif ya, Kak Zaika ini suka berkompetisi. Penetration itu kan sesuatu yang kita harus kemudian high energy. Kemudian tadi juga ingin make the people to know. Tentu kepada perusahaan ini Kak Zaika punya talentnya significant. Significant is dorongan untuk to contribute, gitu ya. Kemudian membuat orang tahu tentang perusahaan dan setelah itu ada sales di dalamnya. Kak Zaika, apa juga yang Kak Zaika enjoy, isi, lakukan ketika managing your team gitu? Kalau tadi kan penetrating your client, sekarang managing team, how do you enjoy to manage your team? Okay, enjoy managing teams tu yang pertama, jika saya sendiri tahu apa yang tim saya lakukan, what are their current updates. Jadi advantage kepada saya yang sudah 14 tahun, there are certain thing itu masih lagi sama, the same fundamental sebagai frontliners, dan some of the things itu perkara yang baru. So apabila tim saya really update, dan saya boleh membantu dalam setiap pergerakan mereka, so saya rasa sangat enjoy when insyaAllah I do my best to know the updates, the progress of our team. Itu satu perkara yang sangat saya rasa can really make me move faster dan enjoy it lah. So to know the update, the progress, each of them. Yeah. Gitu ya. Setiap anggota itu harus tahu ya progresnya. Progres itu seperti apa detailnya Kak Zaika? Mulai dari apa dia? Okay, kalau progresnya back to fundamental are the accounts or the clients yang mereka manage. Okay, and then what are the pain points maybe? What are the good points yang mereka find out? Kelebihan tim di kalau bercakap mengenai corporate division ini adalah kemampuan mereka memberitahu dan juga memberi pandangan opinionated. Jadi saya seorang yang sangat suka the updates, the conversation, the interaction yang intensif. Jadi kita tahu where we are and how to manage our obstacles together lah. Where we are and how to manage. Kak Zaika suka di-update terkait dengan progress, kemudian mental attitude dari setiap tim juga. Kalau saya lihat sih dari Kak Zaika ada accountable gitu ya. Accountable Kak Zaika memang saat itu take part sangat kuat sehingga detail daripada progres klien, kemudian setiap tim itu harus terupdate kepada Kak Zaika. Begitu ya Kak Zaika ya? Ya. Ya, ada sedikit delay lah kan. Cumanya bagi saya kalau when I get to know them, the details, I know it helps them because it always feels good kan jika orang lain pun tahu perkembangan. So that's how I know. Zaika, if something wrong happen with your team, they do not perform well, for example, apakah Kak Zaika personal yang tak menyampaikan apa adanya atau sudah aja Kak Zaika menyampaikan apa adanya saja gitu kan? Seperti itu Kak? Bagaimana Kak? Maaf, saya agak. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik begitu ya, Kak Zaika. Kak Zaika apa yang Kak Zaika lakukan kepada tim? Ini Pak Firdaus nih, Kak Zaika ini fokus luar biasa dalam bekerja, ada fokus betul. Thank you Kak. Bahkan tidak makan juga tidak masalah. Patutlah kata pernah gemuk. Tak adalah sebab tak makan. Okey, sebab bagi saya yang penting tu sebagai sales tu kan fundamental tu memang perlu jaga dengan baik insyaAllah. Jadi speed itu penting. Saya mungkin advantage bila saya pernah berada
di position sebagai CR, Mm-mm. there are most of the things that happen adalah perkara yang saya pernah lalui. Mm-mm. Times saya akan get feedback and saya akan Mm-mm. let the team handle supaya mereka Mm-mm. bebasan. Mm-mm. Sometimes jika saya rasa saya perlu pull dan saya Mm-mm. perlu decide, saya akan terus decide ataupun Mm-mm. terus instruct accordingly. Mm-mm. Cumanya saya pun belajar juga bahawa there are certain approach itu perlu Mm-mm. disesuaikan dengan keadaan and also Mm. konteks belakang. Ya, ya kalau kita lihat Kak Zaikin intuitif ya, intuitif itu certain things kemudian happen berdasarkan pengalaman, gitu. Apa yang sudah Kak Zaika lalui, kemudian Kak Zaika memutuskan gitu ya, atau mengambil sebuah tindakan. Tapi Kak Zaika juga suka dengan tadi existing method gitu kan. Hal-hal yang sering terjadi, existing facilities, dan kemudian dimaksimalkan oleh Kak Zaika. Betul begitu ya Kak Zaika? What works lah, saya rasa sometimes saya akan still refer kepada experience orang lain dan juga apa yang what works at the past might not 100% work in the future, but the basis is there, you know, kan? Jadi kita tidak start from scratch. Oke. Coach Arief, intuitif berdasarkan feeling, begitu ya Kak? Perhaps feelings tu because of pengalaman. Pengalaman. Itu saja ya, pengalaman. Dan tapi saya tidak mengatakan bahawa is 100% setiap kali bila saya ada that kind of intuitive, I do my best untuk check and balance juga. But it's the advantage lah, you know, jadi bila kita pernah ada pengalaman, mungkin kita boleh gunakan itu to manage current situation. InsyaAllah. Oke, thank you Kak Zaika. Kak, ada tak hal-hal yang kalau Kak Zaika ini bekerja membuat Kak Zaika tension gitu ya, membuat Kak Zaika stres, under pressure. Boleh cerita pasal itu Kak? Jadi bagi saya ada dua, you know, kalau Coach Dudi, Coach Dudi saya kadang-kadang selesa panggil Kang Dudi kan ya, all the while, so saya harap okay. Begini Kang, bagi saya ya stress tu ada dua, it's a good stress and also good and also not that good stress. Stress kan memang is a normal makanan untuk frontliners or sales. Betul. Cuma saya paling penting itu adalah yang fokus itu. Fokus itu sangat penting sebab kita carry certain expectation. Cuma kalau sehingga terlalu tersasar daripada fokus, itu yang buat saya tidak selesa. Bukan bermaksud fokus itu tidak boleh multitasking ya. Itu pun kita sudah biasa multitask. Namun kalau terlalu jauh daripada the normal way of doing things itu mungkin akan sedikit saya rasa kurang selesa. Kalau dia lari jauh dari fokus. Jauh sangat itu yes. Itu yang membuat Kak Zaika itu ya sangat-sangat tak selesa. Oke. Karena Kak Zaika ada visionary-nya di bottom ya. Fokusnya harus now, gitu. Harus sekarang, gitu ya Kak Zaika ya. Benar. Pokoknya now, gitu kan. Kondisi hari ini, gitu ya. Sehingga kalau itu tidak sesuai, kemudian agak dia jauh lari daripada kondisi yang diharapkan, itu membuat Kak Zaika stres. Visionary Kak Zaika ada di bottom. Kemudian bagaimana Kak kaitannya dengan dealing with people gitu ya. Kan Kak Zaika punya banyak member kan, kalau Simon Sinek itu kan if you don't understand people, you don't understand your business, begitu kan. Macam mana Kak Zaika tantangan dengan dealing with people? Is it tough or is it easy for you? I think as time goes by, sekarang sudah ada talent DNA juga kan. So as time goes by itu yang paling penting bisa awareness, kemudian feedback. Saya melihat dari sudut konteks yang terdekat dengan saya itu adalah team corporate, kemudian the bigger context itu adalah team Malaysia. Kang. I mean, as time goes by, satu perkara yang mungkin advantage itu adalah kita connect with the people through big how. Big why itu kita jelas, right? But once we can manage the how part itu yang menjadikan orang motivated to do extra, selain daripada the big why.
So the big how tu sangat terkait dengan cara masing-masing tu, Kang. Oke. Ya, jadi I do my best yang mana yang bersifat standard dan mana yang bersifat fleksibel. Jadi saya masih lagi dalam proses memahami kerana kalau dari sudut tim saya ini agak, I mean in terms of age ya, dari segi umur tidak begitu jauh yang frontliners dan saya pun ada backliner. Cuma yang paling bagus itu the drive of sales as a frontliners itu ada. Jadi saya berusaha untuk juga memahami mereka dan juga untuk tidak terlalu over like maybe autocrat, on the same time boleh sedikit fleksibel. Masih lagi ongoing juga ya Kang, ongoing lah from time to time. It sounds challenging banget ya. It sounds challenging buat Kak Zaika. Oke, Pak Fir nih, dengan orang fleksibel selalu stres nih Kak Zaika. Kak Zaika traktor ya. Ini Pak Fir nih, ini teman baiknya Kak Zaika nih. Dengan orang fleksibel selalu stres. Begitu ya Kak ya? Ya, I mean kontekstual lah kan. Tapi ya, apabila sesuatu perkara itu sudah kita tahu the way to do things and structured. Jadi you have to be extra alert kalau kita fleksibel. It has to be case to case basis. Tapi once the structured, we have to follow the road lah. Clarity ya Kak, clarity ya Kak. Yes. Kalau tidak clear nih, berarti stres jika not clear bekerja tanpa structure, karena Kak Zaika orangnya structure. Stres jika ada yang tidak komitmen, karena. Tapi Kak Zaika pun tadi ada cakap ya pasal usia kan tidak terlalu beda dengan saya. Kok self confident ya Kak? Akan merasa masih muda lagi kan? Kata Kak Firdaus yang penting kerja. Ya memang orangnya itu ya fokus di situ. Kak Zaika kan dominan itu di warna merah, action dan drive-nya. Kemudian yang warna kuningnya itu how to build network, itu hanya satu, itu pun courage kan kebayang. Akuntabel Kak Ika, stres kalau tidak tercapai target. Oke ya. Zaika ini sering calls tanya, apa yang dilakukan di Indonesia ternyata didorong oleh kompetitifnya. Oke, dari Batiar. Courageous, cukup atraktif. Kalau stres dengan Pak Fir, terus cakep depan orangnya. Kak Zaika kan tidak hiding something gitu. Tuh dia katanya. Ya kalau marah ya ke depan orangnya ya. Kalau oke. Kalau dengan tim saya itu mereka sudah biasa, bukan marah ya Kang, because of out of I mean we know that they can do it, we know they can do extra, jadi sometimes memang berlaku lah Kang. Pak Fir di chat tuh tuh dia Wolverine mencakar hati juga. Karena memang kan kalau kita tengok Kak Zaika, personalizernya di bawah bottom, kemudian affectionate-nya di bottom, caring-nya pun di bottom. Cocok lah Wolverine ya. Slogan gitu. Pilih tokoh pun dia yang tangannya ada masam senjatanya gitu kan. Sama dia karena caring-nya di bottom. Oke. Kak Zaika sana juga tahu ya, Bapak ini tinggal 5 menit lagi, setelah ini ada question and answer. Kak, terkait ini, apa hal-hal yang menjadi kesuksesan Kak Zaika selama 14 years ini, bagaimana Kak Zaika menceritakan kisah-kisah, salah satu kisah terbaiknya di dalam perjalanan 14 tahun ini? Pertama ada dua konteks ya Kang. Pertama dari sudut sales, sebagai sales itu yang paling passion itu jika kita penetrate, kemudian kita pursue sehingga closing. Pursue yang challenges yang banyak itu ada beberapa clients yang finally we can say yes. Walaupun mungkinlah masih mengambil masa 4-5 tahun ataupun yang sangat significant obstacles, itu bila dapat tercapai closing, deliver the best, bagi saya itu adalah prestasi, bagi diri saya personally sangat satisfying.
Jadi sepanjang 14 tahun itu dengan banyak-banyak closing itu banyak perkara yang menjadikan saya cukup dewasa lah. Antara account-account saya rasa banyak corporate accounts di Malaysia yang significantly closing seperti cerita-cerita yang sangat tough sewaktu kita ingin closing kan, seperti SME Bank, Uda Holdings, Tabung Haji, Bank Simpanan, Proton, Telekom Malaysia, all those GLCs dan sebagainya. Itu satu dari sudut closing. Dari sudut transformation, 14 tahun, ada 4 ke 5 kali transformation. And for me, it's not that easy, Kang, untuk face the transformation, right? From character building to consultant, to pandemic, to endemic. On the same time, sales perlu ada, kan? So it's tough. Saya rasa it's very tough. But insyaAllah, as time goes by, setakat hari ini saya di sini lagi ya, Kang. Paham kemana nak cakap Pak Zaika. Kak Zaika, closing kemudian penetrating di klien itu suatu achievement ya buat Kak Zaika selama within 14 years ini. Saya nak tanya juga nih, kalau leaders AK gitu ya, your superior, kemudian teman-teman Kak Zaika, your team, biasanya cakap apa ya ketika menyampaikan feedback, kritik, hal-hal yang mereka rasa tak selesa nih dekat dengan Kak Zaika gitu kan, mereka sampaikan. Biasanya mereka cakap pasal apa, Kak? Most of the time saya rasa pertama mungkin dari sudut saya memahami, sometimes saya envy dengan orang yang boleh meraihkan sesuatu walaupun mereka tidak bersetuju. Kalau tidak bersetuju tu memang boleh nampak di from my expression. Kerap saya pun alami itu dengan Kak Zaika. Tiba-tiba mimiknya berubah. Jadi yang saya itu dan itu dari sudut jika saya tidak bersetuju tentang sesuatu perkara. Kemudian dari sudut saya pernah dapat feedback juga daripada team in terms of pushing, pushing sebagai sales itu because saya punya team majority pun nak harmoni kan. Jadi I do my best to justify why I push. Instead of kalau saya ada waktu untuk justify lah kan, kadang-kadang saya rasa saya nak cepat saya push saja. Kak Zaika tadi envy kepada orang yang boleh mensembunyikan hal-hal yang dia manage their feeling gitu ya. Manage the emotion. Bapak Ibu kan kita lihat ya batinnya Kak Zaika, personalized, affection, caring itu ada di bawah sehingga it is quite challenging for Kak Zaika to hide the emotion. Kalau marah ya marah lah, di depan orang gitu ya. Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan silakan ya di chat langsung atau juga raise hand if you want to speak directly. Ada beberapa pertanyaan nih Kak di dalam chat ya. Kak Mbak Ika boleh dibacakan ya pertanyaan apa saja yang muncul di dalam chat. Untuk saat ini sih belum ada. Ini dari Mbak Tias nih. Dari Mbak Tias tuh ya. Macam mana Kak Zaika bisa stay di IHSQ selama 14 tahun dengan talent DNA-nya? Karena kan di IHSQ banyak perubahan dan transformasi. Gimana nih Kak Zaika? Pertama, back to basic itu saya rasa passion dalam produk. So produk, saya yakin ya produk IHSQ itu sangat memberi impact dan boleh menyaingi ataupun can compete with other solution di luar. Satu perkara yang boleh saya akui itu the intelligence yang ada di dalam team itu sangat membantu untuk saya still drive through walaupun banyak challenges. Dan banyak perkara innovation sebenarnya walaupun saya not innovative. Saya tak suka hal-hal baru ya, tak suka innovate.
dia bukan tidak suka Kang, because saya lebih banyak menggunakan what works before. The existing. Dan, Yeah. Dan being innovative, being innovative is okay as long as it is manageable risk. Sebab innovation ada risikonya juga. Betul. Alright. Setuju. Jadi tidak terlalu besar, maksudnya tidak inovatif. Dan saya faham setiap perubahan yang berlaku itu is a must. Memang perlu perubahan. Jadi acceptance di situ ada. Ada satu talent Kak Zaika, optimizer. Optimizer itu kita memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan facility yang ada, metodologi yang ada, resource yang ada gitu ya, the existing one. Ada tuh di sana Kak Zaika, optimizer, sehingga inovatifnya di bawah itu bukan tidak suka berinovasi, tapi you tend to maximize, to optimize the existing tools, facilities, and resources. Begitu ya Kak Zaika? Ya, mungkin didorong oleh peranan saya juga sekarang Kang, sebagai bila you are managing team, you are optimizing the best of the people that you have, and we have to have to optimize and also be together dengan mereka. Dan apa yang ada lah, apa yang ada itu kita gunakan sebaik-baiknya. Apa yang ada now. Apa yang ada sekarang kan kita tak tahu future-nya apa. The future-nya tak tahu lah ya. Kak Zaika visionary-nya ini di Batam. Ya. Kak Baika, ada pertanyaan lagi ya dari Mbak Wi, silakan. Saat ini bagaimana nih Kak Zaika mengelola situasi dan diri dalam banyak perubahan? Pertama, yang paling penting itu acknowledge. Saya pastikan saya sedar dan saya tahu dia willing dan able. Saya faham dan saya tahu dan saya terima. Jadi walaupun terima pun kadang-kadang pun tak mudah ya. Terima ya. Cumanya saya faham ada satu bahagian itu mungkin saya tidak akan mampu melihat semua because I have a lack of visionary, right? Betul. Jadi walaupun sometimes maybe a lot of questions, but saya cuba mampu untuk structure apa yang saya faham sekarang supaya mudah untuk move forward according to direction by the company lah. Iya, keren. Ya, lack of the visionary ya. Maybe. Oke. Bapak Ibu, kalau ada ingin bertanya, silahkan boleh di chat. Oke, silahkan ketik di chat atau Bapak Ibu, Pak Dudi, Kak Zaika, saya bertanya langsung saja, silahkan. Just open your mic and silahkan disampaikan langsung. Ada? Di chat ada Siti Suryani Jikan, perubahan boleh, semuanya kena jelas, Kak Zaika akan tanya dan tanya lagi. Betul begitu ya Kak ya? Oke, Kak Zaika sambil menunggu yang bertanya. Kita 5 menit lagi sebelum kita kembalikan ke MC Mbak Ika. How do you describe yourself? Bagaimana Kak Zaika ini menggambarkan dirinya seperti apa gitu yang Kak Zaika bisa sampaikan kepada di audiens berdasarkan talent DNA dan juga berdasarkan top 10 dan bottom talentnya. Silakan Kak. Sebenarnya ya top 10 ini benar Kang, situasi situational dan keadaan saya sekarang ini memang benar sesuai dengan function dan peranan saya sekarang. Kerana kalau dilihat sebagai self confident tu mungkin because dari segi faktor usia, kehidupan yang telah lama hidup juga. Bawa usia ya Kak. Dah go through a lot of ups and downs. Okay. Yes, self confident itu adalah self confident yang terarah lah ya. Dan confident enough because banyak keputusan dalam hidup yang telah kita lakukan. Jadi dari sudut confident itu kepada saya sendiri dan memberi semangat confident kepada orang lain itu saya suka dan saya yakin itu adalah satu perkara yang sangat membantu. Dan self confidence, structure, fokus itu ya sesuai dengan peranan dan juga expectation saya sendirilah. Tentang bottom 5 itu ya mungkin kalau caring itu saya mungkin lebih selektif. Ini saya cuba explore further.
Very very selective ya Kak. Activate the caring itu gimana? Yeah. So basically I can see this is who I am lah. Inshallah it's okay. Oke. Kak Zeka, kita jawab tadi tokoh yang ada di depan itu Logan, Wolverine itu ya. Bagaimana kemudian kesesuaian antara tokoh itu dengan Kak Zaika? Karena ini ditunggu oleh Pak Fir juga ya tadi ya. Ditanyakan juga. Seperti apa Kak Zaika menjelaskan? Silakan. Saya sebenarnya ialah masa kecil-kecil dulu banyaklah tengok the superpower, right? But then antara banyak superpower yang saya rasa steady itu adalah Wolverine. Saya suka tengok X-Men first film. Wolverine ini watak yang saya suka because dia calm, dia tenang, dan dia courage. Dia sangat-sangat berani buat keputusan dan dia adalah seorang yang a bit mystery lah. Untuk Wolverine untuk Wolverine itu dia mysterious person. Dan kita boleh trust him. So he is a trusted character. Trusted character ya. Trusted character, courage character ya. Misteri macam mana akan menjelaskan misteri? Is it like you? Akan juga misteri? Ya? Seperti apa Kak menjelaskannya? Kalau saya tu tidaklah misteri. Saya a bit open. People know the way I do things. Cumanya misteri mungkin there are certain part of things that I might not share. Itu saja. Tapi kalau dari segi work ethic, saya rasa is quite straightforward. Sebab kita bekerja, orang tahu cara kita kerja. So itu memang is a normal portray things. But when it comes to certain kind of let's say like personal or something yang very personal to me, then I'm not comfortable to share from that part lah. Sama kerang dengan orang lain juga. Kalau Logan Wolverine he keeps things for himself, berarti Kak Zaika itu you keep things for yourself gitu ya. You are not sharing with the people. Wolverine at certain part he really kept to himself. So the same as I am. Oke. Bapak Ibu, kita masih punya 2 menit lagi dengan Kak Zaika, dengan kami sebelum kami serahkan kepada MC ya. Monggo kalau ada pertanyaan melalui chat ataupun langsung disampaikan, masih ada 2 menit untuk Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan. Silakan. Sambil dilihat Kak Baika, ada pertanyaan atau ada yang mengangkat tangan atau tidak? Ini sih belum ada lagi pertanyaannya, Coach Budi. Oke, kalau begitu saya kembalikan ke Baika. Silakan Baika. Terima kasih Coach Dudi dan Kak Ruzaika ya. Masya Allah, terima kasih atas sharingnya Kak Zaika. Kita senang banget nih bisa mendengar cerita dari Kak Zaika dengan kisah inspiratifnya dan yang tergambar dari talent DNA-nya sangat inspirasi bagi kita semua di pagi ini. Baik, kemudian terakhir sebelum menutup sesi kita pagi ini, apakah ada yang mau disampaikan nih dari Kak Zaika dan Coach Dudi untuk kita semua yang ada di seminar pagi ini? Silakan Kak Zaika terlebih dahulu, kemudian Coach Dudi terakhir. Kak Zaika, silakan, ada yang mau disampaikan? Alright, baik, terima kasih. Personally bagi saya, talent DNA ini adalah satu assessment ataupun tools yang sangat bagus yang membantu saya untuk kenal pasti, kemudian untuk sedar dan untuk manage accordingly. Secara diri saya, secara personal dan juga secara profesional. Dan saya yakin sangat bermanfaat dan jika bermanfaat untuk saya yakin sangat bermanfaat untuk orang lain juga, insyaAllah. Baik, terima kasih Kak Zaika. Dari Coach Dudi, silakan. Baik, Bapak Ibu tentu bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Betul begitu ya? Suami istri yang tak paham dengan pasangannya. Kita tak paham nih istri kita. Kita tidak paham suami kita. Orang tua yang menghakimi anaknya. Pemimpin yang salah menilai timnya. Atau sebaliknya, tim yang salah menilai pemimpinnya. Rekan kerja yang saling menyakiti temannya. Itu banyak di beberapa organisasi terjadi. Karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenal dirinya, hidup lebih bahagia, serta lebih sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan yang berkolaborasi, pasangan yang lebih harmonis. Dengan talent DNA, makin banyak organisasi yang berkolaborasi dengan efektif, seperti kisah Kak Zaika di Malaysia.
Untuk itu, kita harus mendukung gerakan Indonesia Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustias. Simon Sinek mengatakan, if you don't understand people, you don't understand your business. That's why we are here to make people understand themselves. Talent DNA, find your light and shine. Begitu Mbak Ika. Baik, terima kasih Kak Zeka dan Coach Judi ya sharingnya pagi ini. Baik, Bapak Ibu, siapa nih di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Boleh ketik saya di kolom chat. Baik, terima kasih. Bumi, Kak Indah. Baik, Pak Amin. Baik, benar-benar Pak Bagus, Pak Darmadi. Baik, terima kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya saya ingin memberikan kabar gembira nih untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa ya spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Boleh dibantu share-nya. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru mengambil 10 top talent dan ingin mengetahui 45 talentnya nih, bisa melakukan top up di harga spesial yaitu Rp335.000. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum ambil level talent DNA-nya, silakan bisa langsung ambil dengan harga spesial yaitu Rp500.000 untuk 4 DNA Mastery Online via Zoom pada tanggal 8 Oktober 2023. Kemudian ada yang lebih spesial lagi nih bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karirnya bisa ambil di harga Rp750.000. Sudah termasuk free training talent DNA Mastery for Youth nanti di bulan Oktober juga. Kemudian program promo di atas semua sudah termasuk gratis training talent DNA Mastery ya. Kemudian ada talent DNA klinik juga nih bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA-nya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mendapatkan 10 report ataupun 45 talent nggak tahu nih apa sih ini maksudnya penjelasannya apa hasil talent DNA saya, bisa ikut talent DNA klinik yang diadakan secara rutin setiap hari Rabu dan Jumat pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi detailnya bisa menghubungin ini ya 0813-249-1165 gitu. Jadi talent DNA klinik juga sangat terbatas nih, untuk setiap sesinya hanya 5 orang saja, 5 peserta saja yang akan dijelaskan tentang hasil talent DNA-nya gitu Bapak Ibu. Kemudian kita juga di sore nanti, Senin sore ini ya Bapak Ibu, ada seminar corporate talent DNA. Jadi webinar corporate dengan tema Being an Authentic Leader with Talent DNA yang akan dilaksanakan sore ini tanggal 25 September 2023 pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung silakan menghubungin ACT Consulting kami ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, untuk sebagai penutup nih Bapak Ibu, izin saya memberikan informasi, kami akan adakan kembali juga seminar Ask Me About Your Talent DNA setiap pagi, besok pagi pukul 5.30 sampai 6.30 dengan tema-tema yang berbeda pastinya. Dan pastikan Bapak Ibu hadir di seminar besok pagi dan bisa diinformasikan juga kepada rekan atau kerabat dan keluarganya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar Ask Me About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan Indonesia Bertalenta dan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Alhamdulillah. Makasih Mbak Ika. Kak Zeka, terima kasih Mbak Wi, Mas Den semuanya. Cause
watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, get the drum rolling on. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, get the drum rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong.